وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi di Majlis Taklim kajian BDI PT Donggi Snor LNG. Mudah-mudahan para pengurus Allah berikan keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah dan dijadikan amal-amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada perusahaannya insyaallah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab ensiklopedia salat tentang salat tarawih. Saya akan share screen pembahasannya. Kelihatan, Mas? Kelihatan, Ustaz. Ya, insya Allah kita akan melaksanakan sholat tarawih sebentar lagi ya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan situasi sudah makin aman ya, karena mungkin memang sudah waktunya habis ya Mat ya. Sudah waktunya habis. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal di 3 tahun terakhir ini. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita untuk ketemu Ramadan lagi. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan diri. Ya, mudah-mudahan bisa untuk mencapai, menggapai apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggapai ketakwaan daripada tujuan puasa. Nah, di antara amal, ya tentunya dalam Ramadan kita bukan hanya ketemu, tapi juga pengen berkah. Karena yang ketemu Ramadan banyak ya, tapi yang berkah ya belum tentu. Kan ada bulan Ramadan tapi kagak taraweh. Ada bulan Ramadan tapi yang nggak puasa. Ketemu dia, ketemu tapi tidak berkah. Makanya kita berharap ketemu dan berkah. Sebagaimana nasihat daripada Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan tentang masalahnya bukan masalah ketemu, tapi masalah amal soleh yang dikerjakannya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita ketemu Ramadan dan kita berkah di dalamnya, dalam artian kita banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Salah satu hal yang disunnahkan di bulan Ramadan adalah salat tarawih. Apa sih tarawih itu? Disebut salat tarawih karena orang-orang beristirahat setiap selesai 4 rakaat. Maka Ahmad, antum pernah umrah Ramadan nggak? Ya. Pernah umrah Ramadan? Ya. Ya. Nah, mau ikut lagi nggak? Mau ikut lagi nggak? Ya kalau ada kesempatan. Ya, ayo Bang, jalan dah. Ya, bentar lagi anak jalan. Aduh. Ya, cari yang backpacker aja. Ya, backpacker. Ya. Jadi tarawih ini disebut apa tadi? Orang beristirahat di setiap 4 rakaat. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sholat tarawih di Mekah, di Madinah, itu setiap 4 rakaat, maksudnya 2 salam, kemudian naik lagi 2 rakaat, salam, nah itu biasanya istirahat rakaat keempat. Ya, kalau bapak ibu yang pernah tarawih di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu setiap 4 rakaat, bukan 4 langsung ya, bukan 4 langsung. Jadi 2 salam, kemudian langsung lagi 2 salam lagi, lalu istirahat. Berapa menit lah ya, 5 menit atau 3 menit istirahat itu, kemudian baru 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 4 lagi, terus duduk lagi istirahat, salam maksudnya istirahat lagi, baru witir. Ya, makanya disebut salat apa tadi? Tarawih. Disebut salat tarawih. Jadi kenapa disebut salat tarawih? Karena di setiap 4 rakaat mereka duduk apa tadi? Istirahat. Kalau di Indonesia enggak ya, jarang ya. Jarang ya, kagak ada istirahat ya biasanya, kagak ada istirahat. 2 salam terus, 2 salam. Bagusnya setiap 4 rakaat ya, istirahat. Kemudian 4 rakaat lagi, istirahat, baru witir. Ya, tapi 4 rakaat ini 2 salam, 2 salam. Baru dengar kali Ahmad ya? Baru dengar. Ya, taib, lanjut. Tarawih, lanjut ya Ahmad. Tarawih. Tarawih berarti qiyamu Ramadan di awal malam
Ada yang mengatakan tarawih di bulan Ramadan karena orang-orang beristirahat di antara setiap dua salam. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah. Dia pernah ditanya, bagaimana sholat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan? Dia menjawab, pada bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya, Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Beliau mengerjakan sholat 4 rakaat dan jangan tanyakan baik dan panjangnya. Kemudian beliau mengerjakan 4 rakaat dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian mengerjakan 3 rakaat. Baik. Ya, tarawih juga berarti qiyamul Ramadan di awal malam, ya, di awal malam. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian ya kan Allah, ada yang mengatakan bahwa tadi tarawih adalah istirahat di setiap 4 rakaat atau di setiap 2 rakaat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Nabi sholat berapa tadi 4 rakaat. Makanya Ahmad ada yang menyebutkan ya 4 rakaat terus kemudian witir. Itu juga boleh, ya boleh. Tapi berdasarkan riwayat sholatun nahar wal lail masna, sholat siang dan malam itu dua-dua, maka banyak yang milihnya 2 salam, 2 salam. Tapi kalau yang ada 4-4-3, ya, cuma 4-4-3 ini Ahmad kita khilaf. Ulama tuh khilaf tentang masalah at-tahiyat apa enggak gitu loh. Ya, apa langsung 4 rakaat, apa kayak sholat zuhur, paham? Ya, apa kayak sholat zuhur, ya, atau langsung 4. Nah, itu ada perbedaan pendapat tentang tata caranya. Akan tetapi saya sendiri lebih suka 2 salam, 2 salam. Taib, ucapan Aisyah, beliau mengerjakan sholat 4 rakaat, kemudian mengerjakan 4 rakaat, menunjukkan bahwa di sana terdapat pemisah antara 4 rakaat pertama dan 4 rakaat kedua, serta 3 rakaat terakhir. Beliau juga mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat. Yang demikian itu dasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat pada suatu malam 11 rakaat, dan menutupnya dengan sholat witir 1 rakaat. Nah ini Nabi berarti di sini mengerjakannya berapa? Mengerjakannya 11. Mengerjakannya 11, kemudian 10 rakaat, 2 salam, 2 salam, ya. Nabi SAW pernah mengerjakan sholat pada suatu malam 11 rakaat dan menutupnya dengan sholat witir 1 rakaat. Berarti 10-1 ya Ahmad ya? 10-1. 10 nih tarawehnya, witirnya berapa? 1 ya. Boleh juga 4 tarawehnya, witirnya 2 salam, kemudian 1. Jadi witirnya 3 tetap, tapi dengan cara 2 salam. Biasanya kan orang witir langsung 3 ya. Langsung 3. Tapi boleh juga witirnya 2 rakaat dulu salam, baru 1. Yang nggak boleh kayak sholat maghrib ya. Kayak sholat maghrib ya, tahiyat awal dulu, lalu rakaat ketiga tahiyat akhir, itu nggak boleh. Baik. Dalam lafaz Muslim disebutkan beliau mengucapkan salam setiap 2 rakaat dan mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Hadis terakhir ini menafsirkan hadis yang pertama, yakni Rasulullah SAW mengucapkan salam setiap 2 rakaat sekali. Selain itu beliau juga pernah bersabda, salatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Taib. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, jadi sholat tarawih adalah sholat artinya secara artinya itu ada tadi istirahat ya, biasanya istirahat di setiap berapa tadi 4 rakaat. Kemudian tarawih juga disebut dengan apa tadi, qiyamul Ramadan ya, qiyamul Ramadan. Makanya ada hadis man qoma ramadhana, ini dia hadisnya, kita lihat, man qoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih dengan penuh keimanan mengharap pahala, maka akan berikan ampunan kepadanya atas dosa yang telah berlalu. Jadi salat tarawih juga disebut dengan qiyam Ramadan ya, menghidupkan malam Ramadan. Kemudian tata caranya tadi ada 4, Nabi pernah 4 berapa tadi? 3 ya. Kemudian pernah Nabi salatnya 10, witirnya berapa tadi? 1 ya. Akan tetapi di sini disebutkan salatul lail masna, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Intinya ini adalah semua dalil tentang
Nabi melakukan sholat apa tadi? Sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, sholat tarawih sunnah muakkad. Lanjut. Salat tarawih sunnah muakkad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan salat tarawih ini melalui sabda dan perbuatan beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk melakukan qiyamul lail tanpa memerintahkan mereka dengan keharusan. Oleh karena itu beliau bersabda, Artinya, barang siapa melakukan qiyamul Ramadan, salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah berlalu. Imam Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama telah sepakat untuk mensunahkan salat tarawih. Tidak diragukan lagi, salat tarawih itu sunnah muakkad. Yang pertama mensunahkannya dengan ucapan dan tindakan ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, Nabi ngucapin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban tadi pakai sunnah qauliyah. Kemudian Nabi juga melakukannya, yaitu sunnah fi'aliyah. Jadi Nabi melakukan dan Nabi mengucapkan, ya. Jadi intinya salat tarawih adalah sunnah muakkad. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan untuk menjalankannya nanti di bulan Ramadan, ya. Kemudian nomor 3, keutamaan salat tarawih. Keutamaan salat malam tadi sudah dibahas, hadisnya sama dengan yang dibaca tadi, ya, menghapuskan dosa apa tadi yang telah berlalu, ya. Jika seorang muslim melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih dengan keyakinan bahwa itu merupakan hak yang disyariatkan Allah, seraya membenarkan sabda Rasulullah SAW dan apa yang dibawanya, serta mengharapkan pahala dan berharap kepada Allah semata secara tulus dan murni dalam melakukan qiyam dalam rangka mencari keridhaan Allah dan ampunannya, akan tercapai pahala yang besar itu olehnya. Jadi apa sih yang tadi sudah dibaca? Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Maksudnya adalah siapa yang membenarkan sabda Rasulullah SAW tersebut, ya, siapa yang berharap pahala, maka mengharapkan pahala dari sholat tarawih tersebut, ikhlas, ya, melakukan tarawih tersebut, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan ampunannya, maka akan tercapai pahala yang besar olehnya. Jadi penting untuk mengikhlaskan niat Anda sholat tarawih, ya. Saya pernah lihat ada ibu-ibu posting, dia posting di sosmed, orang lagi ruku tarawih malam pertama, dia posting orang lagi ruku, nah berarti dia sholat dia posting orang lagi ruku gitu, ya, tarawih malam pertama gitu. Ikhlaskan niatmu ketika untuk sholat apa tadi? Tarawih. Ingat, ya, dosa kita banyak, maka banyak cara menghapuskan dosa masa lalu. Maka salah satu menghapuskan dosa masa lalu adalah dengan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih. Ingat, ya, dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap pahala. Yakin ini merupakan syariat dari Allah. Yakin ini adalah sunnah Rasulullah. Berharap pahala dari Allah. Ya, ikhlas melakukannya. Insya Allah ini akan dapat pahala yang besar dan menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Keempat, disyariatkan salat tarawih dan qiyamul Ramadan dengan berjamaah serta tetap menemani imam sampai selesai, Ahmad. Ya, jadi sampai selesai, ya. Ini paling bagus sebenarnya, sampai selesai. Berarti gimana Pak Ustadz? Ya, nemenin imam sampai witir habis. Karena ada orang begitu tarawih 10 atau 8 dia pulang, ya. Dia pulang terus dia nggak witir, nanti aja witir habis tahajud gitu. Ini boleh begitu, ya, nggak apa-apa. Akan tetapi dia nggak dapat pahala sholat semalaman penuh. Ya, jadi kalau ibu-ibu pengen sholat tarawih dapat pahala semalaman penuh, maka witirnya bersama imam. Makanya ini dijadikan dalil untuk menemani imam sampai selesai. Makanya yang sholat tarawih di 23 ya harus 23, Ahmad. Kan ada ya Ahmad 11, ya. Kita tiba-tiba salah masjid. Salah masjid, tahu-tahu masjidnya 23, dia pulang, ya nggak apa-apa, akan tetapi tidak dapat keutamaan
apa tadi? Saya itu dapat pahala semalaman, ya. Makanya kata Syekh Utsaimin, ya ikutin sampai 23, yang 11 ya ikutin 11, jangan 23, ngikutin imam. Makanya Anda kalau mau tarawih lihat-lihat di masjid ini berapa, ya 23 atau 11, supaya bisa selesai bareng siapa tadi? Imam. Bareng imam. Ya, lanjut. Yang demikian itu didasarkan hadis Abu Dzar. Dia bercerita, kami pernah berpuasa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan. Beliau tidak melakukan qiyamul lail bersama kami sehingga tersisa 7 hari dari bulan itu. Beliau melakukan qiyam bersama kami sampai sepertiga malam berlalu. Kemudian beliau tidak melakukan qiyam bersama kami pada hari ke-6 dari akhir Ramadan, lalu beliau melakukan qiyam pada hari ke-5 hingga pertengahan malam berlalu. Kami tanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, seandainya engkau bekalkan sisa malam kami ini kepada kami, beliau menjawab, sesungguhnya barang siapa melakukan qiyamul lail bersama imam, sampai imam itu selesai, maka Allah akan menetapkan baginya qiyam 1 malam suntuk. Baik, ya disyariatkan berjamaah, Nabi berjamaah di sini ya. Kemudian menemani imam sampai selesai. Dalam lafaz lain ditetapkan baginya qiyam 1 malam penuh. Jadi kita kayak sholat semalaman penuh, masya Allah ya. Sholat isya, Bapak Ibu, sholat isya berjamaah biasanya kan. Jadi boleh-boleh saja wanita sholat tarawih di masjid ya. Sebagaimana disebutkan salah satunya di fatwa ya, saya lupa antara Syekh Shalih Utsaimin atau Syekh Fauzan. Ada yang di rumah saja, ada yang membolehkan di masjid. Akan tetapi dibolehkan di masjid ketika misalnya begini Ahmad, kalau misalnya di rumah pasti beda kan dengan di masjid ya tarawihnya ya. Kalau di rumah pasti cepat, betul? Yeah. Di rumah pasti cepat karena memang hafalannya minim, ya kan? Kemudian kalau di rumah mungkin tidak semangat, ya. Jadi kalau kurang semangat, sholat tarawihnya malah cepat, nggak enjoy, ya. Kemudian apalagi di masjid ada tausiyahnya, kemudian bertemu dengan kaum muslimin, bersalaman ketika berjumpa, menghapuskan dosa, ya, maka dibolehkan untuk sholat tarawih di mana? Di masjid. Dia kalau bisa cari masjid yang memang memfasilitasi, karena ada masjid yang nggak siap, ya nggak siap. Jangan sampai ikhtilat, jangan sampai bercampur antara laki dengan perempuan. Ya, oleh karena itu penting untuk mengatur ya keadaan masjid agar yang perempuan yang tarawih ini bisa tidak mengganggu orang-orang yang seperti bercampur baur ya. Baik, kemudian yang selanjutnya dalam lafaz lain, jadi gini, maaf tadi saya belum selesai. Bapak Ibu kan sholat isya di masjid. Sholat isya di masjid itu pahalanya setengah malam, Ahmad. Man sholal isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Orang sholat isya berjamaah di masjid itu pahalanya setengah malam. Ya, jadi Anda dapat setengah malam sholat, ya pahalanya dengan sholat isya di masjid. Kemudian Anda sholat tarawih sampai imam selesai, maka Anda dapat pahala sholat semalaman penuh. Jadi udah berapa malam tuh Ahmad dapatnya? Jadi satu malam, 1,5 malam ya. 1,5 malam dapat pahalanya. Ahmad sholat subuh ke masjid, jadi 2 malam tuh Ahmad. Ya, karena sholat subuh di masjid, tapi sholat isya dilanjutkan sholat subuh di masjid. Sholat subuh di masjid itu pahalanya ka'annama shallal lailu kullu, dia seolah-olah sholat semalaman penuh. Jadi buat laki-laki Masya Allah, ya bisa dapat pahala sholat semalaman penuh 2 malam dalam 1 malam ya. 2 malam dalam 1 hari. 2 malam dalam satu hari. Jadi sholat isya berjamaah di masjid setengah malam pahalanya, sholat tarawih di masjid ya sampai selesai dengan imam pahalanya sholat semalaman penuh, kemudian sholat isya di masjid ya sholat subuh di masjid dapat sholat semalaman penuh. Jadi Masya Allah dapat 2 malam setengah atau dapat 2 malam pahalanya. Nah inilah Ramadan yang begitu luar biasa keistimewaannya, apalagi ternyata itu di malam-malam Lailatul Qadar. Dalam lafaz lain ditetapkan baginya qiyam 1 malam penuh pada hari keempat dari akhir Ramadan. Beliau tidak melakukan qiyam bersama kami,
Tetapi pada hari ketiga beliau mengumpulkan keluarga, istri-istrinya dan orang yang melakukan qiyam bersama kami sampai kami khawatir kehilangan hafalah. Ya, luar biasa nih Ahmad. Salat tarawihnya sampai apa nih? Sampai udah mau sahur nih. Ya, Masya Allah ya. Makanya kalau ibu-ibu yang pergi ke umroh ya, Makkah dan Madinah itu biasanya 10 hari terakhir dia ada qiyam Ramadan di jam satuan ya. Di jam satuan itu bisa sampai jam 3-an ya, sampai sahur. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyam bersama istri-istrinya dan orang-orang ya melakukan qiyam bersama kami sampai kami khawatir kehilangan hafalah. Dia bercerita, lalu aku bertanya apakah al-falah itu? Dia menjawab sahur. Setelah itu beliau tidak melakukan qiyam lagi pada hari berikutnya dari bulan Ramadan. Nah, ini ada yang begini Ahmad. Ada orang kalau taraweh di masjid cuma 3 hari doang. Bapak-bapak ya. Kemudian dia sisanya di rumah gitu. Kenapa? Kan Nabi juga begitu. Padahal dulu Nabi melakukan karena takut taraweh diwajibkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut taraweh diwajibkan, makanya beliau tidak berkelanjutan ya. Maksudnya hari ketiga sampai hari ketiga, kemudian hari keempat beliau tidak ke masjid. Intinya Nabi kayak sholat duha aja ya, sholat duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang tidak melakukan sesuatu karena takut dianggap wajib. Tapi setelah kaum muslimin tahu bahwa salat tarawih adalah bukan wajib, sunnah muakkad, ya maka dilakukanlah berjamaah seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ini hadisnya kurang lebih hampir sama ya, tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa tadi? Melakukan salat tarawih atau disebut dengan qiyamul Ramadan. Ya, dan berjamaah. Saya ulangi, di poin keempat kita sedang belajar disyariatkan sholat tarawih dan qiyamul Ramadan dengan berjamaah serta tetap menemani imam sampai selesai. Hadisnya juga ini sama ya, tentang tarawih ya. Kemudian ada lagi dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dia bercerita, aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an pada suatu malam di bulan Ramadan menuju masjid. Dan ternyata orang-orang sholat secara terpisah-pisah. Ada yang sholat untuk dirinya sendiri, ada juga orang yang sholat yang mengerjakan sholat. Lalu sekelompok orang sholat dengan bermakmum kepadanya. Umar berkata, sungguh aku berpendapat seandainya semua orang itu aku kumpulkan menjadi satu untuk mengikuti seorang yang baik bacaan Qur'annya, tentu yang demikian itu lebih baik. Kemudian Umar berkeinginan keras dan mengumpulkan mereka pada Ubay bin Ka'ab. Kemudian pada malam yang lain Abdurrahman keluar bersama Umar, sedang orang-orang tengah mengerjakan sholat dengan imam mereka yang baik bacaan Al-Qur'annya. Jadi kita kan disuruh mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ya, maka Umar radhiyallahu an ya mengumpulkan mereka dalam satu imam. Lalu Umar berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan orang yang tidur dan mengakhirkan salat lebih baik daripada orang yang bangun. Yang dimaksudkan adalah akhir malam dan orang yang mengerjakan salat di permulaan malam. Hadis-hadis di atas menunjukkan disyariatkannya salat tarawih dan qiyamul Ramadan dengan berjamaah di masjid, bahwasanya orang yang tetap nyata imam sampai pulang akan ditetapkan baginya qiyamul lail sepenuhnya. Tapi ada beberapa alasan tentang sholat tarawih ini. Yang pertama, Nabi SAW pernah memerintahkan untuk melakukan qiyamul Ramadan, menganjurkannya. Bahkan beliau pernah mengerjakan sholat tarawih dengan para sahabatnya pada bulan Ramadan. Tidak hanya satu malam, kemudian beliau menolak melakukan hal itu tersebut dengan alasan takut hal itu diwajibkan bagi mereka sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan qiyam. Maka Nabi tadi kita baca dalam riwayat dalam hari keempat beliau tidak ke masjid ya, karena takut tarawih diwajibkan. Kemudian akhirnya Nabi SAW merintahkan umatnya untuk mengikuti khulafaur rasyidin, yaitu di sini yang Umar bin Khattab radhiyallahu di antaranya. Salat tarawih itu menjadi sunnah pada para khulafaur rasyidin. Oleh karena itu jangan ragu untuk melaksanakan salat tarawih intinya. Jadi hadis-hadis di poin keempat ini menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi melakukan salat tarawih berjamaah. Di mana? Di masjid ya, berjamaah di masjid.
Kalau misalnya mengerjakannya di rumah gimana, nanti kita bahas insya Allah. Kemudian poin yang selanjutnya, nomor 5, bersungguh-sungguh untuk melakukan qiyam pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, lanjut. Nah, ini hampir sama hadisnya Ahmad ya. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap pahala, akan diberikan ampunan kepada atas dosa yang telah berlalu. Barang siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mengharap pahala, maka akan diberikan ampunan pada dosa yang telah berlalu. Hampir sama tadi hadisnya. Intinya ini diambil lagi oleh penulis sebagai dalil untuk melakukan qiyam pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian apalagi ya, jadi Bapak Ibu ya, kita kudu semangat taraweh dari hari pertama insya Allah, lebih semangat lagi di 10 hari terakhir. Ya, ingat namanya kuda dipecut kenceng itu ketika putaran terakhir. Kuda aja ngerti kalau di putaran terakhir dia harus tarik kenceng. Kita juga harus lebih ngerti tentunya, karena kita makhluk yang berakal, bahwa di akhir Ramadan kita harus lebih lari lagi kenceng untuk melakukan ibadah. Justru yang terjadi sebaliknya, 10 hari pertama ramai masjid, betul? 10 hari pertama ramai masjid luar biasa. Sampai keluar-luar, sampai masjid pada bikin tenda ya Ahmad ya. Sampai masjid itu pada bikin tenda. Ya, tapi terus kemudian 10 hari kedua coba 10 hari kedua makin banyak makin kurang Ahmad? Kurang, Ustaz. Makin kurang ya. 10 hari ketiga sampai keluar-luar, nggak ada yang di dalam. Ya, mall pada rame waktu dulu sebelum Covid. Nah, ini justru harusnya taraweh lebih kenceng lagi dilakukan ketika 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Taib. Dari Aisyah, lanjut Ahmad, dari Aisyah. Dari Aisyah, dia bercerita, jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan memperkuat ikatan sarung. Masih dari Aisyah, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir yang tidak dilakukannya pada bulan yang lain. Dari Nu'man bin Bashir, dia bercerita, kami pernah bangun bersama Rasulullah SAW pada malam ke-23 sampai sepertiga malam pertama. Kemudian kami bangun bersama beliau lagi pada malam ke-25 sampai pertengahan malam. Selanjutnya kami bangun bersama beliau juga pada malam ke-27 sehingga kami menyangka kami tidak akan mendapatkan al-falah dan mereka menyebutnya al-falah sebagai sahur. Baik. Jadi ini dalil semua tentang apa? Lebih sungguh-sungguh lagi taraweh di 10 hari terakhir Ramadan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam itu, bahkan membangunkan keluarganya. Bapak Ibu yang jualan hati-hati ya. Jualan ini suka jadi godaan ya Mat ya. Ya, akhirnya malam-malam ganjil akhir-akhir Ramadan sibuk packing buat jualan. Ada yang jualan apa tuh? Ya macam-macam ya. Ya boleh-boleh saja, tapi tentunya kita harus tahu diri. Karena gini loh, kalau tenaga kita dipakai untuk hal-hal yang tidak syariat, maka lemah ketika melakukan hal yang syariat, betul? Ya, man ista'amala quwwahu fil amali ghairu masyru'ah tad'af quwwatuhu 'inda 'amalin masyru'. Misalnya, Anda sibuk ya bikin nastar, sibuk bikin lidah kucing, sibuk bikin lidah apalah macam-macam, sibuk bikin makanan dan bikin parcel lama-lama, tentunya akan lemah, ya akan lemah nanti malamnya. Maka penting menjaga waktu kita, kapan kita harus berbisnis, kapan kita juga harus memperhatikan tentang malam Lailatul Qadar, memperhatikan 10 hari terakhir Ramadan. Ya, oleh karena itu dulu Ahmad di bulan Ramadan itu di zaman dulu tuh itu pengajian pada ini kan ya, pada libur ya. Yes. Ya, kenapa? Karena supaya konsentrasi Ramadan, sampai konsentrasi, maksudnya konsentrasi baca Quran. Ya, konsentrasi baca Al-Quran.
Ya, insya Allah kalau memang tetap ada pengajian, tapi tetap tidak mengurangi baca Qur'annya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hati-hati tipu daya yang dimana kita digoda oleh dunia, sehingga akhirnya lewatlah malam-malam Ramadan, ya, apalagi 10 hari terakhir, ya, dan ditakutkan ternyata ini Ramadan yang terakhir. Gimana kalau ini Ramadan yang terakhir? Kalau memang ini Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan diri. Maka hati-hati berbisnis, berdagang, ya, sehingga akhirnya melalaikan dari menghidupkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul Ramadan. Jadi Nabi sampai membangunkan keluarganya, ya, dan bersungguh-sungguh serta memperkuat ikat sarungnya, ya. Kemudian juga memperkuat ikat sarungnya ini ada yang menyebutkan mengartikan menghindari dari bersetubuh dengan istrinya, ya. Intinya sungguh-sungguh aja melakukan qiyamul Ramadan. Tapi ini hadis tentang sungguh-sungguh dalam melakukan qiyamul Ramadan. Kemudian waktu salat tarawih. Waktunya adalah setelah salat Isya dan sunnah rawatibnya, baru setelah itu salat tarawih dikerjakan. Jadi kapan salat tarawih itu dikerjakannya? Setelah Isya. Ya, setelah Isya, ya. Jadi yang unik di masyarakat begini, Ahmad. Isya di rumah, tarawih di masjid. Isya di rumah. Kemudian salat tarawihnya di mana? Di masjid gitu loh. Jadi kan harusnya Isya di masjid, tarawih di masjid gitu loh. Jadi Bapak Ibu salat Isya dulu, habis salat Isya salat ba'diyah, baru salat tarawih. Jadi jangan sampai Isya di rumah tapi begitu datang ke masjid salat tarawih dia ikut, ya harusnya ya dua-duanya di masjid tentunya. Nah, ada yang satu yang unik pertanyaan mungkin, gimana kalau kita lagi tarawih, Ahmad datang terlambat ke masjid tapi lagi tarawih, sedangkan Ahmad belum sholat Isya, Pak? Ngerti ya? Ahmad belum sholat Isya, terus ternyata sampai ke masjid sudah tarawih. Maka Ahmad bisa melakukan apa? Sholat Isya di belakang orang yang sholat tarawih. Cuma bagaimana caranya? Ahmad sholat 2 rakaat. Ahmad kan sholatnya 4 rakaat kan? Ya, begitu rakaat kedua kan imam salam tuh, Ahmad tambah lagi 2 rakaat lagi karena Ahmad sholat apa tadi? Isya. Sholat Isya, ya. Jadi Bapak Ibu, waktu sholat tarawih adalah setelah Isya, intinya setelah sunnah rawatib. Kemudian jumlah rakaat sholat tarawih. Jadi jangan sampai Anda datang ke masjid belum sholat Isya tapi tarawih dulu baru Isya, ini salah. Ya, jadi harus Isya dulu baru sholat tarawih. Tadi caranya kalau Anda datang ke masjid, imam lagi tarawih, Anda belum sholat Isya, Anda bermakmum di belakang orang yang sholat tarawih, imam 2 rakaat salam, Anda tambah lagi 2 rakaat. Cuman pasti Anda akan ketinggalan tarawihnya ya tentunya. Kemudian jumlah rakaat tarawih tidak dibatasi dan diubah. Hanya saja Rasulullah pernah bersabda, lanjut Ahmad, salatun. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat. Maka jika salah seseorang di antara kalian takut datangnya waktu subuh, kerjakanlah 1 rakaat saja sebagai witir bagi salat yang telah dia kerjakan. Berdasarkan hal tersebut, jika seseorang mengerjakan salat 20 rakaat dengan 3 rakaat salat witir, atau mengerjakan 36 rakaat dengan 3 rakaat salat witir, atau 41 rakaat, yang demikian itu diperbolehkan. Nih Ahmad nih, jadi ternyata sholat malam tuh banyak, ya Ramadan tuh banyak Ahmad, sampai berapa nih? 41. Coba ya. Jika seorang mengerjakan sholat tarawih berapa tadi? 20 rakaat, kemudian witirnya berapa? 3, boleh. Yang 11 boleh ya. Kemudian atau mengerjakan 36 rakaat dengan 3 rakaat salat witir. Ini pernah nggak Ahmad? 36. Nggak pernah. 36 nih, ya Masya Allah. Ya 36, ya kemudian witirnya berapa? 3, ya. Jadi 39 ya. 39. Kemudian 41 rakaat. Ya, 41 rakaat. Ini boleh juga. Ya, yang demikian itu diperbolehkan. Tetapi
yang afdal adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 13 rakaat atau 11 rakaat. Hal tersebut didasarkan pada hadis Ibnu Abbas. Dia bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat pada suatu malam sebanyak 13 rakaat. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, ada yang berpendapat bahwa sholat malam itu tidak dibatasi. Ya, sholat malam itu tidak dibatasi. Termasuk ini pendapat Ibnu Taimiyah juga. Ya, berdasarkan ini lihat nih, sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Maka jika salah seorang di antara kalian takut datangnya waktu subuh, dibatasin nggak Ahmad? Dibatasin nggak di sini angkanya? Enggak kan? Ya. Cuma 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika salah seorang di antara kalian takut datangnya waktu subuh, kerjakanlah 1 rakaat saja sebagai witir bagi sholat yang telah dikerjakan. Maksudnya, kalau subuh mau datang, ya sudah, tutup dengan witir. Hadis ini dijadikan dalil, Ahmad dan semuanya, bahwa sholat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan itu tak terbatas. Dasarnya apa tadi? 2 salam, 2 salam. Ya, yang penting 2 salam, 2 salam sampai datang kapan tadi? Subuh. Mau subuh, lalu tutup dengan salat apa tadi? Witir. Ya, makanya apa yang mau qiyamul Ramadan banyak ya silakan. Makanya akhirnya terbagilah perbedaan, terbagilah macam-macamnya. Ya, ada yang berapa tadi? 23 rakaat. 20 tarawih, witirnya berapa? 3. Ada lagi yang mengerjakan 36, ya, 36, kemudian witirnya 3, jadi 39. Kemudian ada lagi yang 41 rakaat. Ya, tapi yang lebih afdal adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berapa tadi? 13 rakaat, ya, atau 11 rakaat. Ada yang bilang 13 rakaat ini dimasukinnya ba'diyah isyanya, Ahmad. Jadi ba'diyah isya kan 2 ya. Kemudian taraweh 10. Jadi berapa tuh? 12. Kemudian witir 1. Jadi berapa? 13. Jadi ada yang menyebutkan bahwa 13 ini dengan ba'diyah apa tadi? Ba'diyah isya. Ya, ada juga yang menyebutkan maksudnya 13 ini ya witirnya 5, Ahmad. Witirnya berapa? 5. Ya, misalnya 85 atau 10 3. Ya, kemudian atau 11 rakaat. Ya, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat pada suatu malam sebanyak berapa tadi? 13 rakaat. Jadi ulama memang berbeda pendapat tentang batasan sholat berapa tadi? Tarawih. Ada yang bilang cukup 11. Ada yang bilang cukup 13. Ada yang bilang apa tadi? 2 salam, 2 salam, 2 salam, tak terbatas. Ya, ada dalilnya emang Pak Ustadz ya tadi, ini dalilnya ini ya, dalilnya ini nih. Salat malam itu berapa tadi? 2 rakaat, 2 rakaat. Maka jika salah seorang di antara kalian takut datang waktu subuh tuh, berarti Nabi kan nggak menyebutin nilai 2, Nabi kan nggak bilang 23 kan? Nabi nggak bilang 11 kan di hadis ini? Nggak bilang. Jadi cuma kalau takut datang waktu subuh, maka tutup dengan witir. Makanya hormatin ya orang, kalau orang sholat tarawihnya, maka ini jadikan dalil juga oleh orang yang membolehkan habis tarawih boleh qiyamul lail, habis tarawih boleh tahajud. Paham? Jadi Bapak Ibu sekalian ya kan, Allah kan sering ya kadang-kadang di bulan Ramadan itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau udah tarawih nggak usah tahajud, gitu. Ada orang kan bilang gitu. Kalau udah tarawih nggak usah apa tadi? Tahajud. Ya, kalau udah tarawih 11 nggak usah apa tadi? Tahajud. Ada yang bilang boleh, nggak apa-apa kalau udah tarawih tahajud lagi boleh. Maka orang yang mengatakan boleh tarawih kemudian habis tarawih tahajud nanti tengah malam atau sepertiga malam, ini dalilnya. Ngerti Ahmad? Ngerti nggak?
Sholat malam itu dikirim. Saya ulangi, ya. Saya ulangi. Kalau ada orang bilang taraweh itu pengganti tahajud, maka dalilnya pakai yang mana tadi, yang 11. Ya, bahwa Nabi sholat malam berapa tadi? 13 atau tadi berapa? 11 rakaat dari Aisyah. Jadi kalau misalnya ada orang, kalau udah taraweh nggak usah tahajud, dihormatin aja karena memang dalilnya tadi dari Aisyah dan dari Ibnu Abbas 11 rakaat dan 13. Udah. Nanti malam tinggal baca Al-Qur'an. Paham? Nanti malam tinggal baca Quran yang banyak. Tapi kalau ada orang habis taraweh 23, habis taraweh 11, kemudian nanti malam dia tahajud, maka yang dipakai dalilnya ini. Ngerti Ahmad? Yang dipakai dalilnya ini. Salat malam itu berapa tadi? 2 salam, 2 rakaat. Ya, salat malam dikerjakan 2 rakaat. Kalau takut subuh, maka salat witir 1. Berarti Nabi nggak menentukan apa tadi bilangan. Makanya dibolehkan dengan dalil ini, termasuk pendapat dari Syekh Fauzan. Makanya ada orang yang kalau udah witir, maka nanti malam bangun dia tahajud lagi. Ini dalilnya gitu loh. Ya, kita tuh harus bisa legowo menerima perbedaan pendapat gitu loh. Karena memang dua-duanya ada. Ya, dua-duanya ada periwayatannya. Jadi yang memang cukup 11 saja, yang cukup 13 saja, ya sudah, nanti malam baca Quran yang banyak. Ya, tapi bagi yang pengen tahajud lagi habis taraweh, ya ini dalilnya. Ya, udah taraweh witir beres bareng imam, nanti malam jam 3 bangun sebelum sahur salat tahajud. Nah, ini dalilnya. Ya. Jadi kita saling menghormati untuk masalah ini. Ya, makanya Ustadz Firanda bikin sebuah tulisan tentang tarawih ini, panjang sekali dia. Ya, bagus sekali tulisannya. Taib, juga hadis Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat pada bulan Ramadan. Nah, ini dia. Ini yang dijadikan dalil orang kekeh berapa tadi? 11. Paham? Ya, jadi dihormatin aja kalau ada orang 11 di malam nggak tahajud lagi, tapi bagi yang sholat tahajud lagi, ini adalah dalilnya. Taib, yang selanjutnya, yang demikian itulah lebih afdol. Maka kata penulis, ya Syekh Wahab Al-Qahtani, 11 atau 13 ini lebih afdol dan sempurna dalam hal pahala. Namun demikian, jika ada yang hendak mengerjakan lebih dari itu, tidaklah larangan baginya. Nah, ini ulama nih, ulama aja legowo ya. Ini yang pelajar-pelajar yang nggak suka legowo gitu loh. Ya, jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ulama-ulama itu legowo menerima perbedaan ini. Jadi kata Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani, yang demikian itulah lebih afdol dan sempurna dalam hal pahala. Maksudnya ngerjain berapa tadi Ahmad? 11. Atau berapa tadi? 13. Itu yang dilakukan Nabi, itu lebih sempurna kata beliau. Namun demikian, jika ada yang hendak mengerjakan lebih dari itu, tidak ada larangan baginya. Berarti yang berapa tadi? 23. Berapa lagi tadi? 36. Terus 40. 39. 39. Terus 41 gitu ya. Kenapa? Ya, ini dalilnya tuh lagi diulangin lagi di sini. Ya, nih mohon maaf saya ulang-ulangin terus ya, karena memang di bukunya diulangin terus gitu loh. Ya. Nah, ini dalilnya yang mau lebih dari berapa tadi? 11 atau lebih dari 13. Ya, salat malam itu kerjakan 2 rakaat. Kemudian kalau takut waktu subuh datang, yang salat witir 1. Nah, ini lihat, baca Ahmad. Masalah tersebut, ada baca Ahmad. Masalah tersebut mempunyai ruang yang sangat luas. Namun begitu, yang utama adalah 11 rakaat. Menurut siapa tadi? Dr. Wahab Al-Qahtani, penulis kitab ini. Tapi dia juga legowo kalau ada orang lebih dari berapa tadi? 11. Ya. Di Mekah berapa Ahmad? 11. Ya, di Mekah 11. 23, yang itu ya? 23. Mekah Madinah tuh berapa sholat tarawihnya? 23. Ya, tapi nanti di 10 hari terakhir itu di jam 9 itu 20 rakaat.
20 rakaat. Nah, nanti di jam 1 itu baru 11 rakaat. Ya, jadi berapa total? 31. Saya lupa 11 sama 13 deh pokoknya. Ya, jadi saya ulangi, kalau di Mekah di Madinah tarawihnya itu 23 dari malam pertama sampai berapa tadi? Malam ke-20. Tapi di malam ke-21 mereka tarawihnya itu jam 9 itu 20 rakaat, tidak 23. Kemudian nanti malam dilanjutkan dengan apa tadi? Qiyamul Lail di jam 1 sampai mau sahur. Itu berapa? 13 rakaat atau saya lupa atau 11 rakaat. Jadi total berapa? 31 atau 33. Nah, witirnya di akhir dia. Ya, itu khusus 10 hari terakhir apa tadi? Ramadan, ya. Baik. Sebelum saya masuk kepada pembahasan bebas, ya, saya ada pembahasan bebas. Saya coba rangkum dulu apa yang sudah tadi dibahas. Yang pertama, bahwa tarawih itu adalah kenapa disebut tarawih? Karena orang-orang beristirahat setiap selesai 4 rakaat. Makanya kalau di Mekah Madinah habis 4 rakaat, salam, maksudnya 2 salam, 2 salam, istirahat. Kemudian lanjut lagi 2 salam, istirahat, baru witir 3. Ya, pokoknya bukan witir 3, pokoknya setiap habis 4 rakaat apa tadi? Istirahat. Setiap habis 4 rakaat istirahat. Makanya disebutnya apa? Istirahat. Orang yang beristirahat setiap 4 rakaat. Kemudian sholat tarawih itu sunnah muakkad, sangat ditekankan, ya, dan menghapuskan dosa masa lalu, insya Allah, dan pahala tentunya. Kemudian keutamaannya tadi menghapuskan dosa masa lalu. Kemudian disyariatkan qiyamul Ramadan atau tarawih ini di malam-malam terakhir, 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita bisa sampai bulan Ramadan dan bisa menghidupkannya di 10 hari terakhir lebih kencang lagi. Kemudian bersungguh-sungguh, ya. Seperti terakhir sudah. Kalau tadi yang berjamaah, ya, berjamaah. Kemudian waktunya yaitu habis Isya. Kemudian jumlah rakaatnya tidak dibatasi, ya. Jadi yang mau 11 boleh, 13 boleh, ya. Yang dilakukan Nabi adalah 11 dan 13. Akan tetapi Nabi juga memberikan isyarat bebas, yaitu yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Makanya ada yang sampai 39, ada yang sampai 41. Tapi yang dipilih oleh penulis adalah lebih utama yang 11, ya. Namun ya itu peluangnya sangat luas. Baik, saya akan bahas satu pembahasan yang bebas tentang masalah ini. Saya coba sebentar. Saya baru copyin. Ini agak panjang, ya. Kelihatan nggak, Ahmad? Kelihatan, sih. Sebentar dari awal, ya. Oke. Hukumnya sudah tadi sudah, ya. Tidak wajib hukumnya. Kemudian kita akan amalan wajib dan amalan sunnah. Ini maksudnya tadi yang kritik, ya, bahwa di masyarakat itu lebih suka tarawih di masjid, tapi isyanya tidak di masjid. Nah, ini salah tentunya. Ya, kita menjumpai, coba baca Ahmad. Kita menjumpai tradisi yang aneh di tempat kita. Banyak masyarakat yang lebih mengutamakan sholat sunnah daripada sholat wajib. Untuk sholat wajib, dia rela meninggalkannya, sementara untuk sholat sunnah, nampaknya berat baginya untuk meninggalkannya. Salah satu kasusnya adalah sholat tarawih. Kadang ada orang yang setahun sama sekali tidak pernah masuk masjid, tiba-tiba ketika tarawih dia berada di barisan. Ya, gimana tuh? Pindah. Ini barisan depan. Barisan depan. Ada yang tidak pernah sholat tiba-tiba menjadi rajin tarawih. Ya kan? Ya, ini fenomena nih Bapak Ibu nih. Ada orang jarang ke masjid, setahun nggak ada ke masjid. Pas Ramadan
taraweh dia paling depan malah saya pernah lihat dia pakai udang-udang, wih udah kayak orang Arab tuh. Terus setiap ustadz ceramah dia begini, Allahu Akbar, Masya Allah, ya subhanallah, kelihatannya islami banget ya. Nah itulah namanya Ramdhani. Siapa Ramdhani? Itu spesialis Ramadan. Ya, itu namanya Ramdhani. Ya, jangan sampai Ahmad Ramdhani. Ya, Ahmad yang rajinnya hanya di bulan Ramadan. Atau Ibu Siti Siti Ramdhaniyah. Ya, si ibu yang rajinnya hanya bulan Ramadan saja. Melihat kebiasaan dia lebih sepengetahuan. Jadi ini kita lagi bahas fenomena di masyarakat tentang salat tarawih, bahwa ada orang yang salat tarawih itu lebih disukai daripada salat wajib, dan ini tentunya salah. Ya, tentunya yang penting adalah salat wajib. Ya, salat tarawih bagaimanapun hukumnya sunnah. Jadi yang bagusnya ya wajib di masjid, tarawih juga di masjid. Kemudian doa salat tarawih, benar nggak Ahmad? Kita sering lihat ada orang kalau habis 2 rakaat langsung bilang begini, Al-Khalifatul Awal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sering gitu ya. Ya. Nah, ini sebenarnya doa habis salat tarawih nggak ada. Ya, doa habis salat tarawih itu nggak ada. Kita lihat, lanjut Ahmad. Tidak ada. Saya gedein, bentar saya gedein dulu ya Ahmad ya. Kurang gede ya? Kurang gede nggak? Cukup Ustaz. Tidak ada doa setelah tarawih maupun. Saya coba gedein dikit. Biar gede buat saya. Ini dia. Atau lanjut Ahmad. Tidak ada? Mana tadi Ustaz? Nih. Tidak ada doa setelah tarawih maupun di salat tarawih. Yang ada adalah doa setelah witir. Adapun doa yang sering dibaca masyarakat, Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah salukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maka doa ini berdasarkan hadis, perbanyaklah melakukan 4 hal dalam bulan Ramadan. Dengan 2 hal kalian mendapatkan ridho dari Rabb kalian, 2 hal lainnya kalian butuhkan. 2 hal yang dengannya kalian mendapatkan ridho Rabb adalah syahadat dari Allah dan istighfar kepadanya. Adapun 2 hal yang saat kalian butuhkan adalah kalian minta surga dan mohon perlindungan dari neraka. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Ya, lanjut. Jadi Bapak Ibu, tidak ada doa habis salat tarawih, tidak ada doa di sela-sela tarawih. Ya, yang ada doa setelah salat witir. Apa doa setelah witir? Ini dia. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini doa habis salat witir. Belum hafal ya? Insya Allah sudah Ustaz. Sudah, Masya Allah. Coba boleh dengar? Itu kebaca. Atau Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Nah, begitu di akhirnya dibaca panjang. Subhanal Malikil Quddus, ya. Ya, ada juga yang bilang Rabbul Malaikati Waruh, tapi ada juga yang tidak perlu pakai Rabbul Malaikati Waruh. Jadi yang ada habis sholat witir itu adalah, yang ada doa habis tarawih itu adalah doa habis sholat witir, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, tidak ada doa setelah witir, setelah tarawih, ya. Tapi yang ada adalah doa setelah witir. Di antaranya doa setelah witir ini, ya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la usisana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Kita tahu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian tarawih Ramadan berapa rakaat, ya? Hukum salat tarawih adalah sunnah yang disebut sunnah, ya, tadi sudah dibahas tentang berapa tadi? Yang 11 rakaat, 13 rakaat, ya. Kemudian tarawih 11 ataukah 2-3 rakaat, ya. Hampir semua ulama mengatakan tidak ada batas maksimal untuk jumlah rakaat salat tarawih. Maka tadi sudah kita bahas, ya, yang mau 11 boleh, 13 boleh, yang mau lebih boleh silakan, ya. Kemudian yang lebih afdal 11 atau 23, kita nggak usah bahas yang 39 sama 41 ya. Ya, tapi coba yang lebih afdal mana 11 atau
23 ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tatkala Umar mengumpulkan manusia dan Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dia melakukan salat sebanyak 20 rakaat, kemudian melaksanakan witir sebanyak 3 rakaat, namun ketika itu bacaan setiap rakaat lebih ringan dengan diganti rakaat yang ditambahkan. Karena melakukan semacam ini lebih ringan bagi makmum daripada melakukan satu rakaat dengan bacaan yang gitu panjang. Jadi harusnya kalau yang 11 Ahmad bacaannya panjangin. Ya, jadi yang 11 rakaat bacanya diapain tadi? Dipanjangin. Nah, kalau yang bacaannya nggak terlalu panjang, maka rakaatnya dibanyakin. Makanya Umar bin Khattab melakukan berapa tadi? 20 rakaat tarawih, kemudian witirnya berapa tadi? 3, ya. Nah, ya, yang penting mau 11 mau 23, yang penting salatnya apa? Salah satu di antara faktor yang menentukan kualitas adalah khusyuk. Adalah salah satu faktornya adalah kondisi makmum. Karena itu Syekhul Islam menyimpulkan yang paling afdal adalah menyesuaikan kondisi makmum. Ya, yang paling afdal berbeda-beda sesuai kondisi orang yang sholat. Jika mereka bisa diajak berdiri lama, maka tarawih dengan 10 rakaat dan 3 rakaat setelahnya lebih bagus. Seperti yang dilakukan sendiri oleh Nabi SAW ketika di bulan Ramadan dan 2 Ramadan. Namun jika mereka tidak kuat berdiri lama, tarawih 20 rakaat lebih afdal, paham? Jadi kalau misalnya mau 10, 11 atau 13, tapi lama Ahmad bacaannya, bacaan suratnya. Tapi kalau mau yang 2 rakaat bacaannya pendek, maka lakukannya berapa tadi? 23. Ya, tarawihnya 20, witirnya berapa tadi? 3. Tapi sayang, saya pernah dengar katanya justru yang 11 katanya lebih cepat daripada yang 20. Daripada yang 23. Jadi harusnya yang 11 sama yang 13 itu bacanya diapain tadi? Dipanjangin, bacaannya dipanjangin. Tapi kalau yang 23 itu bacaannya dipendekin tapi dibanyakin gerakannya. Ya. Sayangnya, boleh Ahmad? Sayangnya banyak praktek yang kurang maksimal di tempat kita. Sebagian masjid yang tarawih 23 rakaat sangat tidak tukmanina. Bahkan ada yang selesainya kurang dari setengah jam. Sementara mereka yang sholat 11 rakaat selesai selama setengah jam. Masalah jumlah jangan sampai mengorbankan kualitas. Karena tukmanina bagian dari rukun sholat. Jadi intinya Bapak Ibu yang mau 11, mau 23, yang penting tukmanina. Yang penting khusyuk. Cuman tadi pesan Syekh Utsaimin, yang 23, imamnya Anda ikutin 23 sampai selesai. Yang imamnya 11, Anda 11 juga sampai selesai, ya. Jadi nurutin imamnya saja. Hukum tarawih 443, ya. Jadi intinya Bapak Ibu, ya, tarawih 443 ini diperbolehkan, ya, akan tetapi yang afdol atau tadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Kemudian jika dikerjakan 4 rakaat salam, apakah sholatnya batal? Nah ini ada yang bilang, apakah kalau misalnya 443, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3, batal nggak sholatnya? Lanjut, sebagian ulama. Sebagian ulama berpendapat sholat tarawih yang dikerjakan 4 rakaat dengan salam sekali tidak sah. Ini adalah pendapat Syafi'iyah. Berapa tadi? 4 sekali salam tidak sah. Ya, ini pendapat Syafi'iyah. Lanjut, Syafi'iyah mengatakan, jika ada orang sholat tarawih 4 rakaat dengan salam sekali, sholatnya tidak sah dan batal. Jika dia lakukan dengan sengaja dan tahu tata caranya. Jika tidak, maka sholat yang dia kerjakan menjadi sholat sunnah mutlak. Karena tarawih mirip dengan sholat wajib. Dalam arti dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Sehingga tidak boleh diubah dari riwayat yang ada. Tapi pendapat ini lemah. Ya, pendapat ini lemah. Jadi jangan heran ya kalau ada yang bilang, makanya jarang yang 443 ya Ahmad ya. Kebanyakan 2 salam, 2 salam. Karena ada yang berpendapat menurut Syafi'iyah itu salatnya tidak sah yang 443. Tapi sebenarnya sah ya. Sebenarnya sah saja ya. Nah, makanya Syekh Bazmul bilang, ini pendapat terakhir dari Muhammad bin Umar bin Bazmul mengatakan dianjurkan bagi muslim untuk salat witir 11 rakaat. Dan bisa mengerjakan dengan 2 cara. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyak 10 rakaat, lalu salat witir 1 rakaat, atau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, lalu witir 3 rakaat. Jadi intinya boleh-boleh saja. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, kalau ada orang yang bilang, jangan 443, 2 salam, 2 salam, 2 salam.
yang 443 nggak sah, itu memang ada pendapatnya. Tapi yang benar 443 tetap sah. Ya, tapi yang lebih afdol adalah 2 salam, kemudian sholat tarawihnya berapa tadi? 10, witirnya 1, atau sholat tarawihnya 8, witirnya berapa tadi? 3. Kemudian hukum sholat tarawih sendirian. Ya, para ulama menjelaskan bahwa sholat tarawih termasuk qiyam Ramadan, mengisi malam Ramadan dengan ibadah. Nabi SAW memberikan janji besar berupa ampunan dosa. Karena itulah sholat tarawih termasuk sholat sunnah muakkad. Boleh dikerjakan sendirian. Para ulama menegaskan bahwa sholat tarawih boleh dikerjakan sendirian, karena bukan syarat sahnya tarawih harus dikerjakan berjamaah. Jadi afdolnya berjamaah, tapi kalau misalnya Anda mau melakukan sendirian, boleh kayak perempuan di rumah misalnya. Ya, dia mau sholat sendirian boleh di rumah tarawih, atau dia berjamaah dengan anaknya, atau dengan suaminya. Tapi yang penting bapaknya harusnya sholat isya dulu di mana? Di masjid tentunya. An-Nawawi mengatakan sholat tarawih adalah sunnah dengan sepakat ulama, boleh dikerjakan sendirian atau berjamaah. Jadi yang afdal berjamaah, tapi yang mau sendirian nggak masalah. Tapi lebih utama berjamaah ataukah sendirian? Nah, tentunya yang lebih utama adalah apa tadi? Berjamaah, ya. Kemudian panjang, tapi nah sekarang bisa jadi sendirian lebih utama, Ahmad. Kenapa? Kalau di masjidnya itu tadi sholat tarawihnya apa tadi? Cepat, tidak. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Sholat tarawih berjamaah lebih utama. Tapi bisa jadi sholat tarawih sendirian lebih bagus. Kalau di masjidnya cepat. Jadi kalau di masjid Anda cepat, Anda nggak temukan masjid lain, mendingan Anda sholat sendirian di rumah, itu lebih utama daripada berjamaah, tapi tidak tumanina. Tapi kalau di masjid lingkungan Anda, tarawihnya enak, ya, bacaannya tartil, kemudian tumanina, Anda berjamaah di masjid. Tapi kalau misalnya ternyata ya tarawihnya kayak apa tuh? Kayak ayam matok begitu ya, maka lebih baik Anda sholat apa tadi? Sendirian. Coba nih lihat nih, suatu ketika lanjut. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat orang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan seperti mematuk ketika sujud. Kemudian beliau bersabda, tahukah kamu orang ini? Siapa yang meninggal dengan keadaan sholatnya seperti ini, maka dia mati di atas selain agama Muhammad. Dia mematuk dalam sholatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah. Jika Anda menjumpai masjid semacam ini, sholatnya cepat, kan biasanya nanti tenar ya, sholat cepat itu akan viral nanti. Ya, di kita mah gampang viral. Yang viral tuh kadang-kadang aneh-aneh. Pawang hujan viral, naudzubillah. Ya, apa yang aneh-aneh viral deh tuh. Nah, ini yang sholat cepat juga bakalan viral. Makanya jika Anda menjumpai masjid semacam ini, yang sholatnya cepat, nggak tumanina, sebaiknya ditinggalkan, bisa mencari masjid lain atau sholat sendiri di rumah, daripada Anda tarawih dengan model sholat yang sangat tidak berkualitas. Kesimpulannya, sholat tarawih boleh dikerjakan di rumah atau di masjid, baik sendirian atau berjamaah bersama keluarga. Jika memungkinkan, sholat tarawih dikerjakan berjamaah bersama imam masjid lebih utama, karena bernilai pahala seperti sholat semalaman suntuk. Jadi kalau Anda sholat tarawih bersama imam sampai selesai di masjid, itu pahalanya sama kayak sholat semalaman penuh. Tapi kalau berjamaah di rumah, ya, maka tidak dapat pahala semalaman penuh, tapi dapat pahala qiyamul Ramadannya. Jika pelaksanaan sholat tarawih di masjid sekitar tidak berkualitas, tidak ada pilihan masjid lain, maka sebaiknya Anda tarawih di rumah sendirian atau bersama keluarga dengan berusaha menjaga kualitas sholat. Jadi Bapak Ibu, sendirian bisa jadi lebih baik daripada sholat tarawih di masjidnya cepet-cepetan. Tapi kalau ada masjid yang bagus, yang tartil, lebih baik di masjid. Ya, karena dapat pahala sholat semalaman penuh. Intinya boleh berjamaah, boleh sendirian, baik di rumah atau di masjid. Yang penting sholat isyanya buat laki-laki di masjid. Kemudian tarawih rakaat sedikit tapi panjang atau banyak tapi singkat. Ini ya, banyak rakaat lebih afdol. Jadi intinya ulama ada yang menyarankan banyak rakaat lebih afdol. Ada juga memanjangkan bacaan lebih afdol walaupun rakaatnya sedikit. Intinya sesuai keadaan ya.
Ada yang bilang keduanya sama-sama afdal. Dua-duanya sama-sama afdal. Baik yang 11 tapi panjang bacaannya, atau yang 23 tapi tidak panjang-panjang. Tapi tidak panjang-panjang ini berapa, Ahmad? Mau tahu saya? Tahu nggak kalau yang tidak panjang itu berapa? Ya harusnya tidak panjang itu ya setahu saya 40 ayat. 40 ayat gitu ya. 40 ayat per rakaat ya. Saya pernah baca sebuah kitab katanya 40 ayat ya, wallahu alam. Ya, tapi di kita kan 23 ya, tapi ya semampunya lah ya, semampunya. Jadi ada yang mengutamakan 11 tapi bacaannya panjang-panjang, atau bacaannya pendek-pendek tapi 23. Kedua-duanya sama afdol, ini ya pendapat mazhab Hambali. Kemudian lagi ya, kasus yang lain. Salat tarawih di rumah boleh tadilah ya. Tapi pada yang nanya apa? Ada Ustaz. Sebentar, sebentar ada masih. Tarawih cepat tidak sah, tadi udah di ini. Apa tuh maknina? Sebentar. Ada yang mau nanya? Silakan Ahmad. Baik, coba saya bacakan Ustaz. Ini ada yang nanya, Assalamualaikum, YouTube-nya PT Dongki Sonoro ini maksudnya rekamannya ya? Rekamannya nanti ada di channel YouTube BDI DSLNG ya? Insya Allah. Kemudian pertanyaannya lagi. Ada yang nanya tuh. Sunario silakan tuh. Sebentar ini. Oh, ada yang mau rasain, silakan yang rasain dulu Pak Sunario. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Alhamdulillah saya beruntung dapat mendengar kajian dari Ustaz Hendra. Intinya gini Ustaz, saya coba menyimak melihat yang saya coba tekankan dari yang masih saya ragu di sini mengenai doa. Ya memang saya juga setuju di antara sholat tarawih tidak ada doa, termasuk yang selama ini dilakukan ya, yang istilahnya doa kamilin itu. Kalau di dalam qiyamul lail tahajud kan ada doa yang Allah jannah. Nah, itu bagaimana kalau kita baca itu, kalau sholat sudah witir memang ada. Itu aja yang berkaitan di sholat. Tapi itu doa yang apa jannatu haqqu wan naru haqqu ya, wan nabiyuna haqqu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah doa habis sholat tahajud ya Pak ya, bukan habis tarawih. Oh gitu ya. Iya, jadi justru kalau di kitab-kitab itu bukan doa sholat tahajud Pak, itu adalah doa iftitah. Jadi kalau Bapak lihat di dalam riwayatnya, Nabi itu kalau sholat malam salah satu iftitahnya adalah itu. Saya lupa depannya apa ya Pak ya doanya itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, yang begitu. Oh bukan, yang panjang itu Pak. Oh, doa iftitahnya. Nah, enggak, doa yang panjang itu apa sih ya, saya lupa kok ya doanya. Jadi ada satu doa habis tahajud ya, yang dibaca banyakan habis tahajud. Tapi sebenarnya ya malakal hamdu apa sih depannya, saya lupa, coba. Malakal hamdu samawati wal ya itu dia. Itu sebenarnya itu doa iftitah ya Pak ya. Ya, saya juga belum tahu, menyelidiki. Saya taunya itu kalau baca itu suka itu. Ya, itu doa sebenarnya, jadi itu adalah doa tahajud. Cuma kalau di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah 4 mazhab atau di dalam kitab Shalatul Mu'min itu dinyatakan doa iftitah, Pak. Doa iftitah. Jadi Pak Sunario kalau iftitah sholat tahajud bagusnya jangan baca Allah berkabiro.
Bagusnya jangan baca doa, tapi bacanya salah satunya itu atau Allahumma rabb Jibril, Mikail, Israfil, Fatirus samawati wal ardi, alimul ghaib wasyahadah, anta tahkum baina ibadik fi makan fi ihtalifun ihdini lima ikhtalafa fi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Jadi banyak doa, jadi iftitah tahajud itu berbeda-beda. Salah satunya yang tadi Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa adukal haqqu wa likaul haqqu. Itu sebenarnya doa apa tadi? Iftitah. Ya cuman jarang dibaca sama kita lagi iftitah ya. Biasanya betul, orang kita bacanya habis tahajud, mungkin kepanjangan kali ya. Taib apa lagi Pak? Satu lagi Ustaz, maaf. Ini kan tadi sholat tarawih abdolnya ya. Saya coba simak tadi 23 rakaat juga abdol, yang penting dia tartil, tidak memperhatikan cumannya dan bacaannya ya, diringankan. Kemudian kalau saya kan di masjid kita memang biasanya 11 rakaat. Nah, kemarin ada saran, sebenarnya kita ada target 1 rakaat, satu halaman. Itu. Nah, itu bagaimana? Karena kan saya 11 rakaat. Memang betul saya baca-baca itu yang tadi Ustaz sampaikan 40-60 ayat itu pengertian panjang. Gitu. Makasih Ustaz. Ya, jadi justru yang kalau misalnya di Masjid Pasunario satu lembar itu bagus sebenarnya, nggak apa-apa. Yang penting 11 rakaat itu bagusnya bacaannya agak panjang gitu ya. Ya, tapi kalau yang 23 rakaat bacaannya agak apa tadi? Agak pendek gitu ya, agak ringan. Makanya lihat keadaan jamaah, Pak. Kalau misalnya jamaahnya nih kayaknya sanggup-sanggup ya bacaannya panjang, panjangin itu. Tapi kalau ibu-ibu udah pada itu lebih baik ya. Lebih baik bacanya yang 23. Cuman justru yang jadi masalah sekarang adalah yang 11 lebih cepat daripada ya, itu 20. Karena ada tekanan jamaah. Dari tekanan jamaah. Iya ya. Harusnya imam punya apa sih? Punya pendirian ya. Imam punya pendirian. Lah. Itu hak imam bukan hak makmum ya. Ya. Gitu. Tapi imam boleh mempercepat sholatnya kalau memang ada darurat. Darurat itu seperti apa ya, anak kecil nangis ya seperti itu. Terus satu lagi Ustaz, maaf. Baik, terakhir. Kalau saya baca doa kunut witir itu kan dianjurkan ya. Iya. Itu bagaimana? Di sini kan belum disinggung ini. Iya, disinggungnya itu di sholat witir di bab sebelumnya. Jadi di sebelumnya kita udah bahas tentang kunut witir. Kunut witir itu ada ya, dan itu hadisnya Nabi ngajarin doa kunut witir kepada kepada Hasan, kemudian Hasan membacanya di dalam sholat witir, witir. Cuma kalau kata Syekh Utsaimin boleh kadang dipakai, kadang tidak. Paham Pak? Kadang kita kunut witir, kadang tidak. Ya, cuma kalau di Indonesia seringnya itu hari ke-15 ya Pak ya. Iya, betul. Itu karena Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi yang penting kunut witir ya, kunut witir. Jadi yang nggak pakai kunut witir pun nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kadang make kadang tidak juga boleh, ya. Tapi kalau make terus setiap hari juga nggak apa-apa. Ya, setahu saya kalau di Mekah Madinah itu setiap taraweh witir pasti pakai kunut, bahkan kunutnya panjang, ya kunutnya panjang. Tapi mudah-mudahan satu lagi Ustaz, maaf izin. Saya kunut itu 2 subuh dan witir yang saya baca. Kadang-kadang saya lakukan pribadi atau itu pandangan Ustaz bagaimana ya? Ya kalau sebenarnya kalau kunut subuh memang ikhtilaf ulama, tetapi yang melakukannya Syafi'i dan Malik, kalau Ahmad dan Abu Hanifah tidak. Tapi yang jelas kalau saya tidak, akan tapi bagaimana imam ya? Kalau imamnya kunut kita ikutin, kalau imamnya tidak kunut maka jangan kita kunut. Ya itu yang jadi masalah, dia imam nggak kunut, dia kunut sendiri, itu nggak boleh. Ya, jadi kalau di mazhab Imam Ahmad, kalau imam kunut ikutin Pak. Ya bahkan diaminkan. Kalau imam kunut, dia apa tadi? Diaminkan, ya. Tapi kalau imam tidak kunut ya tidak kunut. Ya jadi sebenarnya ngikutin siapa? Ngikutin imam. Tapi itu saja, mudah-mudahan dimudahkan Pak Sunario untuk bisa ibadah di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Taib. Ya, coba bacakan yang di chat dulu, Chat. Ya, nanti saya sampai jam 2 izin live, Ustaz, mungkin dilanjutkan sama Mbak Ica. Assalamualaikum Ustaz, sholat tarawih di masjid dekat rumah, bacaannya cepat-cepat dan keras. Jumlah rakaat 23 rakaat.
apakah saya tetap tarawih di masjid itu atau cari masjid lain ya, Ustaz? Ya Masjid kalau terakhir. bukan masalah cepat bacaannya ya. Bacaannya maksudnya gini. Tumanina enggak gitu loh. Tumanina itu apa sih? Ya, tumanina itu kan tenang gitu loh, tidak terburu-buru. Sehingga kalau bacaannya cepat, terburu-buru, ya ini akhirnya sedangkan tumanina itu kan bagian daripada rukun sholat. Lebih baik ibu cari masjid yang lain. Ya, atau sholat sendirian. Baik, ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, jadi kalau sudah tarawih 8 plus 3 witir, lalu mau tahajud 2 rakaat, terus witir lagi 1, berarti witirnya 2 kali. Nggak Setelah boleh tarawih, witir 2 kali. Ya, witir nggak boleh 2 kali, Ibu. Jadi bagi yang sudah tarawih dan witir, nanti malam tinggal tahajud saja dan nggak boleh witir dua kali. Ya, jadi Ibu boleh begini caranya ya. Saya ulangi. Ibu tarawih dulu ya bareng imam 10 misalnya atau 8 rakaat, kemudian ibu tidak sholat witir. Nanti witirnya sekalian tahajud. Tapi sayang ibu kehilangan sholat semalaman penuh. Yang bagus, ibu sholat tarawih dan witir bareng imam, nanti malam bangun untuk sholat tahajud, tapi tidak perlu witir lagi. Taib. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf pertanyaannya agak menyimpang. Bagaimana menyikapi orang yang suka nyindir belajar dikit-dikit dengan dalil? Padahal kalau nggak belajar dalil kita nggak paham. Hadis seperti ini seperti yang hadis Aisyah tentang sholat tarawih ini. Apa sih yang nanyanya? Bingung saya. Maksudnya nyindir sedikit-sedikit tentang apa harus ada dalil dan lain-lain. Iya, emang harus ada dalil, bagus harus ada dalil. Ya, harus ada dalil, bagus ya. Jadi ya kalau ada dalil ya bagus kan ngerti kita ya. Jadi kalau misalnya kita kan agama itu harus pakai dalil ya. Agama itu harus pakai dalil dan tentunya dalil yang sahih. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Jadi setelah taraweh di masjid kalau bangun malam baiknya baca Quran atau tahajud Ustaz? Dua-duanya boleh Ibu ya. Jadi yang mau cukup 11 sudah nggak apa-apa, nanti malam tinggal baca Quran atau nanti malam Ibu qiyamul lail lagi juga boleh. Ya. Lanjut. Ini tadi udah dijawab Ustaz. Tarawih sendiri buat wanita dan tidak berjamaah boleh ya Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Lanjut. Ustaz, apakah hukumnya kalau sholat tarawih kita baca surat sambil lihat mushaf? Dibolehkan ya, dibolehkan. Aisyah ada riwayatnya seperti itu. Tapi itu sebenarnya tugas imam ya, tugas imam. Tugas imam dibolehkan baca taraweh sambil megang Al-Quran. Tapi kalau ibu sholat sendirian di rumah boleh saja, ya boleh saja. Lanjut. Ini tadi sama pertanyaan, apakah sudah sholat tarawih masih tahajud Ustaz? Dibolehkan, ya, atau tinggal baca Quran saja. Ya, lanjut. Ini tadi ada permintaan Ustaz minta tolong doa-doanya ditulis. Doa apa ya? Doa yang tadi kali Ustaz. Mungkin Mbak Ica bisa dikasih doa yang mana? Doa salat witir maksudnya? Mungkin witir kali. Allahumma ini a'udzubika min coba mungkin sebentar saya copyin ya. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya izin bertanya di luar tema. Fulan tersebut menceraikan Fulanah dalam keadaan nifas. Fulan tersebut mentalak Fulanah tertanggal 2 Desember. Fulan tersebut belum mengajukan ke pengadilan agama. Mohon pencerahannya Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh Fulanah tersebut? Ya, aduh. Dari tarawih langsung ke cerai ini. Mana sih pertanyaannya, saya nggak ngerti. Ini nih Ustaz. Fulan menceraikan Fulan dalam keadaan nifas, Fulan tersebut mentalak Fulan tanggal 2 Desember, Fulan tersebut belum mengajukan agama, proses penjara ya. Cerai itu ya kalau dari kata-kata ya. Ya, kalau departemen agama itu hanya untuk mediasi biasanya ya. Mediasi. Jadi ditunggu tanggal 2 misalnya dicerainya tanggal 2 Desember. Maka berapa kali haid Ahmad? 3 kali haid. Sampai berapa tadi?
Ahmad 3 kali haid. Ya, sampai 3 kali haid. Maka kalau 3 kali haid tidak rujuk itu tidak hubungan suami istri ya, maka jatuh talak 1. Ya, tapi kalau belum 3 kali haid, kemudian dia hubungan suami istri, maka itu berarti rujuk ya, rujuk. Ya, jadi kalau ada orang dicerai tanggal 2 Desember misalnya, terus belum mengajukan pengadilan agama, ya nggak masalah ya. Jadi cerai itu dilihat dari talak suami, bukan dari Departemen Pengadilan Agama, bukan ya, tapi dari jadi cerai tanggal 2 Desember misalnya, saya talak kamu, maka ya udah jatuh talak 1 dan ditunggu sampai berapa tadi? Sampai 3 kali haid. Ya, setelah 3 kali haid tidak rujuk, maka pisah berarti ya. Pisah, tapi masih boleh balik lagi, tapi harus nikah lagi. Ya, tapi kalau belum 3 kali haid sudah balik lagi, hubungan suami istri, nggak perlu nikah lagi. Ya, sudah lanjutkan saja rumah tangganya. Lanjut. Ustadz mau tanya, hukumnya sholat tarawih dilaksanakan di masjid, namun witirnya dilakukan di rumah. Terus perhitungan pahalanya bagaimana Ustadz? Ya, dapat pahala qiyam Ramadannya, tapi tidak dapat pahala sholat semalaman penuh. Ya, jadi yang utama sholat tarawih dan witirnya bareng imam. Ya, tadi sudah disebutkan man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailih. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia dapat pahala sholat semalaman penuh. Jadi yang tarawihnya cuma sampai 8, kemudian nanti malam dia sholat tahajud terus baru witir, nggak apa-apa. Cuma dia kehilangan pahala sholat semalaman penuh bersama imam tarawih sampai witir. Jadi saran saya sampai witir selesai bareng imam, nanti malam dia baru tahajud, ya, gitu. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, kalau sholat witir 1 rakaat, bacaan suratnya apa Ustadz? Ya, ada witir 1 rakaat itu bacaannya, ya. Nabi pernah baca satu surat kalau nggak salah. An-Nisa 4. Ya, satu surat. An-Nisa ayat berapa? Surat An-Nisa An-Nisa ya. Ya, Nabi pernah baca surat An-Nisa. Satu surat, Bu. Satu surat. Jadi kalau ibu, jadi intinya yang saya pernah tahu dalam satu riwayat Nabi salat witir 1 rakaat itu baca satu surat. Surat An-Nisa ya saat itu. Tapi kalau ibu nggak bisa ya apa aja baca ya. Yang ada ketentuannya itu jelas tuh witir 3 rakaat. Rakaat pertama baca Sabihis, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas. Ya, tapi kalau ibu 1 rakaat tapi nggak bisa, ya apa aja bacanya nggak apa-apa ya. Kalau lanjut. Ini ada yang bertanya, jika kita sedang sholat tahajud 8 rakaat, namun rakaat terakhir masih posisi sujud sudah azan subuh, tapi sholatnya diselesaikan, apa sholat kita sah Ustaz? Sholatnya diselesaikan. Makanya kalau kita mau tahajud dekat-dekat witir itu bagusnya jangan tahajud witir aja, jangan misalnya kita mau sholat malam ya, terus mau subuh ya, maka sholatnya witir aja, misalnya 3 menit lagi subuh, maka itu witir saja lebih baik. Tapi witirnya udah Pak Ustadz habis isya sebelum tidur, maka tahajud. Tapi kalau bisa kejar 1 rakaat Ahmad. Ya, jadi rakaat pertama saya ruku sujud naik ke atas, nah kemudian azan, nah itu dapat 1 rakaat, ya. Jadi lebih bagus kalau kita sholat udah mepet-mepet gitu, kejar 1 rakaat, maksudnya rakaat kedua udah naik di atas gitu loh, ya. Tapi kalau misalnya lagi sholat sunnah tiba-tiba azan ya terusin aja, ya. Asal jangan sholat wajib gitu ya. Kalau sholat wajib harus udah rakaat ke itu jangan sampai begitu. Lanjut. Saya ini dilanjutkan sama Mbak Ica ya, Ustaz ya. Mangga. Ya, jam 2 izin live dulu. Ya. Baik, Ustaz. Makasih, Ustaz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika kita sholat tahajud 8 rakaat, namun rakaat terakhir masih ini di posisi sujud, aman. Ustaz, saya pernah tarawih di satu masjid, jumlah rakaatnya 8 plus witir 3, tapi ada sebagian yang mungkin tidak sesuai, lalu sebelum witir mundur ke belakang dan nambah rakaat bersama
bersama kelompok sendiri jadi 20 plus 3. Jadi nggak boleh ya dalam satu masjid ada dua model begini. Jadi ada masjid yang apa sih namanya menggabungkan. Jadi yang 11 nanti imamnya ini, yang 23 imamnya ini. Jadi harusnya pilih salah satu aja ya. Ya, jadi mau 11 atau 23. Yang penting adalah bukan masalah 11 atau 23-nya. Yang penting adalah tuma'aninahnya, bacaannya, tartil, ya, itu yang terpenting. Jadi ada masjid yang memang melakukan dua tadi, imam 11, ada yang imam 23. Kalau saya tidak cocok, lebih baik satu masjid, satu imam saja. Ya, tidak perlu dua imam. Lanjut. Izin bertanya di luar tema, kalau orang yang sedang dirawat inap dan diinfus, dia wudhu dengan menggunakan sprayer dibantu oleh istrinya, apakah boleh? Lalu, apakah dia wudhu yang wajibnya saja, ataukah yang sunnah juga seperti berkumur, membasuh telinga, seperti saat ia sedang tidak sakit, atau bagaimana Ustaz? Sesuai dengan kemampuan. Yang penting wudhu itu ada. Jadi kalau ibu wudhu pakai waslaf, ya yang basah, atau pakai semprotan, nggak apa-apa. Yang penting ada airnya, ya. Yang penting ada airnya. Karena airnya diusap-usap semuanya, gitu tuh, nggak apa-apa. Ya dibantu sama suaminya, misalnya sakit, wudhu diwuduin dengan waslaf atau dengan air spray tadi disemprot-semprot, kemudian diusap-usap, ya. Maka kalau di ibu berat, ya berat, maka cukup yang rukun-rukunnya saja. Apa rukun wudhu tuh? Di antaranya muka, tangan, kepala, kaki, udah itu aja. Ya, itu sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 6. Ya, faksilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu birusikum. Ya, satu lagi, ya wa arjulikum, ya. Jadi muka, tangan, pala, kaki. Kalau ternyata bisa yang sunnah-sunnahnya nggak apa-apa ya. Ya, tapi tidak memberatkan. Yang penting jangan tinggalin yang rukunnya. Jadi mau yang wajib rukunnya saja nggak apa-apa, muka, tangan, pala, kaki, atau mau tambah sunnah-sunnahnya nggak apa-apa. Tapi kalau ibu merasa kesusahan, ya yang wajib, yang rukun-rukunnya saja. Lanjut. Jika saat itikaf di masjid ada sholat berjamaah untuk sholat tahajud, apakah sebaiknya bersama imam atau sholat tahajud sendiri, Ustaz? Sebentar, ini membasuh telinga seperti saat dia sedang sakit. Kalau itu basuh, udah yang sebelum. ya Itu maksudnya basuh telinga mah bagian daripada ini ya Bu ya. Rukun ya Bu ya, telinga itu bagian daripada kepala Bu. Ya saya tadi lupa, jadi yang namanya kepala itu termasuk apa tadi? Telinga. Jadi ibu muka, tangan, pala, nah pala itu termasuk telinga gitu. Jadi pala itu begini dong tuh, tarik lagi ke depan langsung ke kuping, jadi termasuk telinga. Apalagi bagaimana kalau itikaf di masjid ada sholat berjamaah untuk sholat tahajud, apakah sebaiknya bersama imam atau sholat tahajud sendiri? Nah, ini maksudnya kalau taraweh jelas bareng-bareng nggak apa-apa ya. Kalau taraweh berjamaah ada. Tapi kalau untuk tahajud berjamaah selama tidak dikomandokan ya, tidak diperintah. Misalnya gini, nanti malam ya nggak usah. Jadi harusnya spontanitas, paham nggak? Spontanitas. Jadi kalau taraweh ya. Tarawih itu berjamaah sunnahnya kan, tapi kalau tahajud itu kalaupun mau berjamaah tapi tidak dikumpulkan, jadi tidak diumumkan, jadi spontanitas saja ya. Misalnya jamaah pada kumpul ya udah sholat gitu loh ya. Nah itu yang saya tahu tentang. Jadi kalau tahajud berjamaah sekali-kali boleh saja, tapi kalau jadi rutinitas, nah ini yang utama tahajud itu sendiri-sendiri. Jadi dibolehkan berjamaah, tapi ya spontanitas jadinya, ya bukan pakai pengumuman dan lain-lain, itu setahu saya. Wallahu a'lam. Lanjut. Kalau witir itu sebaiknya 2 + 1 rakaat atau 3 rakaat langsung tanpa tahiyat awal? Boleh semuanya, boleh 2 salam lalu 1 atau langsung 3 rakaat boleh, ya. Tanpa tahiyat awal ya Ustadz yang 3. Ya, yang 3 tanpa tahiyat awal. Ya. Sudah Ustadz, pertanyaannya sudah habis. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah sudah cukup ya 1,5 jam ya Pak Jai? Iya Ustadz. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa semangat nanti menyambut
Ramadan dengan tarawih ya. Dan mudah-mudahan dengan sebab tarawih ini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah terima amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir. Tapi kalau memang ini Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan kita bisa menghiasi dengan amal-amal ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Terima kasih PT Donggi Senoro. Terima kasih Mas Ahmad, Mbak Ica. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan semua jamaah. Sampai bertemu di kajian selanjutnya.